Apa kabar saudara? Saya Pendeta Lee Yongse, Gembala Gereja Somang Yulha. Hari ini kita akan memulai sesi kelima dalam surat Yohanes. Di sesi kelima hari ini, kita akan membahas surat 2 Yohanes. Ada 3 poin yang bermanfaat untuk diperhatikan saat kita menyaksikan tentang surat 2 Yohanes yang kita bahas sekarang. Pertama adalah mengamati dan memahami firman hari ini dengan kata kunci dari 2 Yohanes, yaitu kebenaran dan kasih. Yang kedua, apa isi dan tema dari surat 2 Yohanes? Karena ini surat yang pendek, sepertinya hari ini kita bisa memahaminya dengan begitu cepat. Dan yang ketiga, apa arti dan pesan yang diberikan 2 Yohanes kepada kita di zaman seperti ini? Mari kita perhatikan 3 poin ini sambil merenungkan firman hari ini dan melihat penerapannya di akhir sesi acara kita ini. Baiklah, selanjutnya, saudara, kita mulai pembahasannya. Di sini dikatakan penerima surat 2 Yohanes mengalami kebingungan ketika guru-guru palsu mulai memasuki gereja yang telah didirikan oleh Yohanes. Para guru palsu itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Mereka mengklaim bahwa jika Yesus memang datang sebagai manusia, berarti Yesus bukanlah Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Sekte Gnostik seperti ini masuk dan mulai mengganggu iman di dalam gereja, dan Rasul Yohanes mengirim surat memberi penegasan tentang hal itu. Dan bukan hanya itu, Yohanes juga mengajarkan untuk melawan ajaran palsu dengan kebenaran. Hal itu lebih bermanfaat bagi kita. Berikutnya timbul masalah pada kebenaran firman dan persekutuan jemaat. Dan hal ini telah menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan luka batin yang besar dalam hubungan di antara para jemaat. Sehingga Rasul Yohanes banyak menekankan kasih sebagai cara untuk menyembuhkan luka tersebut. Karena itu, saudara, kita harus berjalan dengan kebenaran dan kasih. Kasih tanpa kebenaran bisa menjadi buta, tetapi kebenaran tanpa kasih bisa menjadi dingin dan agresif. Rasul Yohanes menulis surat ini berpegang pada kebenaran dan kasih sebagai nilai intinya. Apa tujuan dan tema dari surat 2 Yohanes? Itu adalah keunggulan dari kebenaran dan kasih. Karena itulah kita harus menilai segala sesuatu berdasarkan kebenaran dan kasih. Dengan itulah kita harus melihat orang lain dan mengevaluasi kehidupan kita. Jadi kebenaran dan kasih adalah merupakan nilai inti, dan kita harus mengejarnya. Kedua hal itu juga merupakan hal berharga yang harus menjadi standar untuk menilai apa yang benar dan apa yang baik. Saudara, kebenaran dan kasih. Kasih adalah benteng kuat yang melindungi para jemaat dari ajaran sesat. Jika kita saling mengasihi, kita tidak akan mudah terpecah belah. Dan ketika jemaat memiliki hubungan yang sehat dan saling mengasihi satu sama lain, maka hal-hal yang tidak benar atau ajaran sesat lainnya akan sulit menembus pertahanan jemaat. Berikutnya adalah kebenaran. Kebenaran adalah merupakan benteng pertahanan yang kuat untuk melawan kesesatan. Jika kita dipersenjatai dengan kebenaran, maka kita berada di dalam benteng, sehingga tidak ada serangan yang dapat menghancurkan kita. Kebenaran dan kasih adalah nilai inti kekristenan. Ada banyak standar untuk menilai diri kita dan gereja kita di zaman ini. Tetapi kita perlu melihatnya berdasarkan standar dari Alkitab. Apakah jemaat dan gereja didorong atau digerakkan oleh kebenaran dan kasih? Mari kita lihat bagian awal dari 2 Yohanes, yaitu penulis dan penerimanya. Penulisnya adalah Rasul Yohanes, dan dia memperkenalkan dirinya itu sebagai penatua. Dalam bahasa Inggris disebut elder.
Kita tahu bahwa Yohanes adalah seorang pemimpin yang dikenal banyak orang. Seorang pemimpin senior yang disegani. Jadi para ahli mengidentifikasi Penatua sebagai Rasul Yohanes. Lalu penerima surat ini tidak disebutkan secara eksplisit. Tampaknya ini mengacu pada gereja secara universal. Tetapi di sini dituliskan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Lantas timbul pertanyaan, siapakah ibu yang terpilih itu? Banyak penelitian tentang hal itu. Kata terpilih sering digunakan untuk merujuk pada mempelai Kristus, yaitu gereja. Lalu jika kita lihat di belakangnya dituliskan, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi, jelas bahwa ibu yang terpilih dan anak-anaknya ini mengacu pada komunitas gereja dan kepemimpinannya. Dan di ayat 2, muncul alasan dari persekutuan. Ini ayat yang perlu kita perhatikan. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Inilah apa yang tertulis karena apakah Penatua Yohanes menjalin persekutuan erat dan saling mengasihi dengan mereka. Dan apa alasan dari persekutuan mereka? Alasannya adalah kebenaran. Ya, karena alasan kebenaranlah persekutuan mereka menjadi semakin dalam dan hubungan istimewa terjalin. Itulah maksudnya. Di zaman ini, apa yang membuat jemaat bersekutu erat dan saling mengasihi? Saya rasa ini penting untuk dipikirkan. Karena kita harus tahu kebenaran seperti apa yang diinginkan. Baiklah saudara, mari kita bahas. Di ayat ini, Yohanes berkata, yang benar-benar aku kasihi. Kata benar-benar di sini berarti dalam kebenaran. Artinya, karena kebenaranlah Yohanes mengasihi mereka. Bahkan saudara, hal ini ditekankan sekali lagi. Yesus juga mengatakan hal ini. Baiklah sekarang, mari kita lihat. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi saudara, itulah alasan dan dasar dari keintiman Tuhan Yesus dengan gereja. Tuhan ingin keintiman itu terbentuk dengan melakukan kehendak dan juga firman-Nya. Itulah yang disebut dengan keluarga rohani di dalam Tuhan. Jadi seperti itulah. Itu yang Yesus katakan, kasih umat Kristen yang sejati harus berlandaskan pada kebenaran. Karena itu, ayat yang sudah kita kenal yaitu 1 Korintus pasal 13 ayat 6 mendeskripsikan kasih seperti apa, bersukacita karena kebenaran. Di ayat ketiga, Rasul Yohanes mengucapkan salam berkat. Seringkali, salam dalam surat dianggap remeh. Memang salam hanyalah bagian formalitas yang ada pada surat. Tetapi, di dalam Alkitab, salam surat mengandung makna yang baru. Di dalamnya pun ada otoritas. Jadi saudara, kita tidak bisa menganggapnya remeh seperti salam pembuka pada surat biasa. Di bagian ini, Rasul Yohanes mengucapkan, berkat bagi gereja, tempat ibu yang terpilih dan anak-anaknya berada. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan tentu saja dalam kasih. Inilah berkat dan pernyataan Yohanes. Saudara, coba kita perhatikan. Saat Yohanes menuliskan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kamu, ini bukan saja hanya sebuah harapan, tetapi ucapan berkat. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, dari Yesus Kristus, jadi itu akan terwujud juga atas kita. Nah saudara, ada 3 berkat yang diucapkan di sini. Yang pertama adalah kasih karunia. Seperti yang kita tahu, kasih karunia mengacu pada kasih Tuhan yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Lalu, rahmat itu adalah belas kasihan Tuhan terhadap mereka yang berada dalam kemalangan atau kesulitan. Bentuk rahmat yang pasif adalah saat Tuhan mengampuni dosa kita dan tidak menghukum kita
sedangkan bentuk rahmat yang aktif adalah belas kasih Tuhan. Artinya, Tuhan tidak sekedar mengampuni kita, tetapi memberikan kebaikan yang sebenarnya tidak pantas kita terima, menjadikan kita anaknya dan menjadikan kita mulia di matanya. Itulah rahmat yang dimaksud. Selanjutnya, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah hasil dari kasih karunia dan rahmat. Karena kasih karunia dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memiliki hubungan yang penuh damai sejahtera dengan Tuhan. Dan karena itu, kita pun bisa memiliki hubungan yang penuh damai sejahtera dengan sesama. Saudara, Rasul Yohanes memberkati gereja dengan kebenaran, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera.